Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam kondisi sehat dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana PPDB tahun pelajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta. Dan khususnya untuk video kali ini kami menjelaskan jalur zonasi. Seperti kita ketahui, untuk tahun ini PPDB dilaksanakan begitu spesial karena menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini, sehingga semua proses PPDB dilaksanakan full online. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Di sini konten yang akan saya jelaskan adalah pedoman umum, mekanisme pelaksanaan PPDB dan jalur zonasi. Jadi kami membuat video ini khusus untuk jalur zonasi. Untuk jalur-jalur yang lainnya akan kami posting video-video selanjutnya. Pedoman umum kami ambil dari berdasarkan pada keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun nomor 501 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Mekanisme pelaksanaan PPDB. Yang pertama, pra-pendaftaran. Pra-pendaftaran dilakukan secara online atau daring melalui situs yang sudah ditetapkan, yaitu alamatnya ppdb.jakarta.go.id dengan ketentuan sebagai berikut. Calon peserta didik baru yang harus melakukan pra-pendaftaran adalah yang pertama, calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. Yang keempat, calon peserta didik baru lulusan tahun sebelumnya atau paling lama 2 tahun. Yang kelima, calon peserta didik baru yang berasal dari Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK. Yang keenam, calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan selama masa PPDB. Lalu pra-pendaftaran dilakukan sesuai jadwal oleh CPDB atau orang tua atau wali untuk memasukkan data calon peserta didik baru ke dalam database sistem PPDB daring atau online. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf A yang tidak melakukan pra-pendaftaran maka tidak dapat mengikuti PPDB. Untuk pelaksanaan pra-pendaftaran. Yang pertama, calon peserta didik baru melakukan pra-pendaftaran secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id pada waktu yang telah ditentukan.
Yang kedua, mengunggah foto atau hasil pindai dokumen asli sebagai persyaratan pra pendaftaran, yaitu pada video kali ini kita khususkan untuk jenjang SMA. Yang pertama, berkasnya adalah akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang kedua, kartu keluarga. Lalu yang ketiga, kita lihat di sini untuk SMA maka dibutuhkan rapot kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1, SMP, SMPLB, MTS, paket B atau SKYBS untuk PPDB SMA. Yang keempat, sertifikat akreditasi sekolah asal. Dan yang kelima, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali calon peserta didik baru yang bermaterai 6.000. Jadwal pra pendaftaran ini dimulai pada tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, kecuali hari Minggu ya Bapak Ibu, dan hari libur nasional, kita libur semua. Oke, pada jalur zonasi di sini ada jadwalnya, yaitu pendaftaran atau pemilihan sekolah dilakukan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27. Di sini kita bisa lihat waktunya. Pada tanggal 25 dan 26 waktunya jam 8 pagi sampai jam 24.00 atau jam 12 malam. Kalau pada tanggal 27 Juni 2020 jam 12 malam lewat 1 sampai jam 3 sore. Semua dilakukan melalui online atau daring. Proses seleksi yaitu tanggal 25, 26, dan 27 sama ya Bapak Ibu, dengan pendaftarannya 3 hari. 25 dan 26 sama jamnya, dan 27 juga sama. Jadi dengan melalui proses daring. Nah, sementara pengumumannya dilakukan pada tanggal 27 Juni 2020 jam 17.00 atau jam 5 sore melalui online atau daring. Lapor diri 2 hari Bapak Ibu, jadi tanggal 29 Juni 2020 sampai tanggal 30 Juni 2020. Di situ udah tertera waktunya, yaitu pada tanggal 29 itu jam 8.00 sampai jam 24.00, sedangkan tanggal 30 Juni jam 12.01 malam sampai jam 2 siang. Tahapan pelaksanaan PPDB. Yang pertama, pra pendaftaran. Calon atau CPDB yang berdomisili dan asal sekolah luar DKI Jakarta melakukan alur pengajuan cetak PIN atau token dengan tahapan sebagai berikut. Yang A, menyiapkan berkas persyaratan dalam bentuk hasil pindai atau foto dokumen asli. Pertama, dokumennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akta kelahiran atau surat keterangan dari kelurahan. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, sertifikat akreditasi. Yang keempat, nilai rapot. Yang kelima, surat pertanggungjawaban mutlak keabsahan dokumen. Selain berkas, yang B adalah mengakses situs publik PPDB daring DKI Jakarta di alamat yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu di ppdb.jakarta.go.id. Yang C, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun. Yang D, mengisi formulir secara daring. Yang E, menggugah berkas persyaratan. Yang F, mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi PIN atau token setelah diverifikasi oleh operator. Yang G, setelah memperoleh token dilanjutkan dengan proses aktivasi PIN dan proses pendaftaran.
sini catatannya sebagai berikut. Bagi CPDB yang berdomisili dalam DKI Jakarta dan asal sekolah luar DKI Jakarta mengunggah dokumen pada poin A, yaitu akta kelahiran atau surat keterangan dari kelurahan, lalu nilai rapot, dan surat pertanggungjawaban mutlak keabsahan dokumen. Lalu bagi CPDB yang berdomisili luar DKI Jakarta dan asal sekolah dalam DKI Jakarta mengunggah dokumen pada poin A, yang pertama akta kelahiran atau surat keterangan dari kelurahan, yang kedua kartu keluarga, dan surat pertanggungjawaban mutlak keabsahan dokumen. Yang kedua, pengajuan cetak PIN atau token. Calon peserta didik baru yang berdomisili dan asal sekolah dari DKI Jakarta langsung melakukan alur cetak PIN atau token dengan tahapan sebagai berikut. Yang A, kita harus mengakses ke alamat PPDB tersebut, yaitu ppdb.jakarta.go.id. B, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun. Lalu C, mengisi formulir secara daring. D, mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta dan PIN atau token untuk aktivasi. Yang E, setelah melakukan aktivasi PIN atau token, dilanjutkan dengan fase pendaftaran. Yang ketiga, aktivasi PIN atau token. Calon peserta didik baru atau orang tua atau wali yang telah memiliki PIN atau token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN atau token ke pendaftaran sebagai berikut. Yang A, mengakses situs alamat yang sudah diberikan, yaitu ppdb.jakarta.go.id. Yang B, melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi dengan cara input nomor peserta yang berasal dari daftar nominasi tetap atau DNT untuk PPDB SMP, SMA, dan SMK dan tokennya. Yang C, mengganti PIN atau token dengan password. Lalu setelah melakukan aktivasi PIN atau token, dilanjutkan dengan fase pendaftaran. Pendaftaran daring. Calon peserta didik baru atau orang tua atau wali yang telah melakukan aktivasi PIN atau token dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran daring sebagai berikut. Yang A, mengakses pada alamat ppdb.jakarta.go.id. Yang B, melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Yang C, memilih sekolah tujuan. Yang D, mencetak tanda bukti pendaftaran. Yang E, bagi peserta didik yang dinyatakan diterima di sekolah pilihan, wajib melanjutkan ke fase lapor diri. Dan yang terakhir, yang nomor 5, lapor diri secara online. Tahapan lapor diri secara online atau daring adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakses situs ppdb.jakarta.go.id. Yang kedua, melakukan login dengan cara input nomor peserta dan password. Yang ketiga, melakukan klik tombol lapor diri, lalu mencetak tanda bukti lapor diri. Oke, selanjutnya adalah kita jelaskan tentang ketentuan-ketentuan dari PPDB jalur jenjang SMA. Yang pertama, calon CPDB yang dapat mengikuti PPDB SMA adalah yaitu 1. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019. Dari pengalaman sebelumnya, walaupun KK-nya sudah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2019, ada beberapa CPDB yang harus melakukan update data,
Silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu, nanti akan ketahuan apakah CPDB perlu update atau tidak. Yang kedua adalah warga luar Provinsi DKI Jakarta. Oke, persyaratannya yang pertama memenuhi persyaratan usia dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk jenjang SMA, karena di sini jalurnya jenjangnya saya lebih menekankan ke SMA. Kalau untuk jenjang SMA itu berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Yang kedua, memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang ketiga, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang tercatat dalam KK atau kartu keluarga. Oke, iya, langsung ke poin 5, memiliki buku rapot kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1, SMP, SMPLB atau MTS, paket B atau SKYBS. Untuk pendaftaran, orang tua atau wali CPDB mendaftar melalui online atau secara daring dalam jaringan melalui situs yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ppdb.jakarta.go.id. Dengan cara yang pertama, pilih jenjang, lalu pilih jalur yang sesuai, lalu pilih menu daftar, lalu login sesuai akun yang sudah didapat, pilih pendaftaran mandiri, lalu pilih sekolah tujuan. Itu langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Selanjutnya PPDB jalur zonasi. Jalur zonasi itu sebenarnya berbasis kelurahan dan berbasis provinsi luar DKI Jakarta. Pada pelaksanaan PPDB jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir pada tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan zona sekolahnya. Yang B, kuota yang disediakan untuk PPDB jalur zonasi paling sedikit 40% dari daya tampung kedua. Yang C, pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara daring sebagai berikut. Kami pilih yang SMA. Untuk SMA paling banyak 3 peminatan. Yang D, pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran secara online. Untuk SMA paling banyak 3 peminatan pada satu sekolah atau 3 peminatan pada sekolah yang berbeda. Misalnya CPDB atau orang tua atau wali memilih sekolah X dengan 3 jurusan, yaitu sekolah X dengan jurusan MIPA pilihan pertama, sekolah X dengan jurusan IPS untuk pilihan kedua, dan untuk pilihan ketiga adalah sekolah X untuk jurusan bahasa. Jadi satu sekolah pada 3 peminatan. Atau boleh juga 3 peminatan pada sekolah yang berbeda. Misalnya sekolah X jurusan MIPA, sekolah Y jurusan IPS, dan sekolah Z jurusan bahasa. Itu juga boleh. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Ya, yang pertama, usia calon peserta didik baru. Ya, untuk perhatiannya Bapak Ibu CPDB atau wali, PPDB kali ini sangat berbeda ya dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita lebih mengutamakan nilai, tapi untuk PPDB tahun ini ada 3 indikator dengan jalur zonasi yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah usia calon peserta didik baru. Untuk usia diutamakan yang lebih tua dibandingkan dengan yang lainnya. Tentunya usia batas maksimalnya sudah ditentukan, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, berumur 21 tahun sebelum 1 Juli 2020. Urutan pilihan sekolah.
Apabila usianya sama, maka kita lihat urutan pilihan sekolah. Apakah urutan pilihan sekolah itu memilih pada urutan pertama, urutan kedua, atau urutan ketiga? Setelah urutan pilihan sekolah masih sama, maka lalu kita seleksi. Yang terakhir adalah waktu mendaftar, ya. Nah, waktu mendaftar ini juga sangat penting ya Bapak Ibu, karena ini salah satu indikator untuk seleksi PPDB tahun 2020-2021. Jadi sebaiknya saran kami kalau mendaftarlah lebih awal. Oke. Lalu yang F, calon peserta didik baru diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah. Jadi selama CPDB namanya masih ada di sekolah tertentu, maka CPDB itu tidak bisa memilih sekolah lainnya kecuali sudah terlempar dari sekolah tersebut, maka bisa milih sekolah yang lain. Yang G, calon peserta didik baru yang diterima wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwalnya. Yang H, calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB jalur donasi kelurahan, maka dapat mengikuti PPDB tahap akhir selama masih tersedia bangku kosong. Yang I, dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB jalur zonasi, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB tahap akhir ya. Oke. Yang terakhir, pengumuman dan lapor diri. Pengumuman dilakukan secara online melalui situs yang telah ditentukan, yaitu ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang kedua, calon atau CPDB yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara online juga melalui situs ppdb.jakarta.go.id. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu CPDB atau wali yang akan mendaftarkan ke sekolah-sekolah tujuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang terkait dengan PPDB online DKI Jakarta atau PPDB daring DKI Jakarta 2020-2021. Pertanyaan yang pertama, kartu keluarga diupdate sehingga menjadi tanggal 31 Juli 2019. Namun, kartu keluarga lama dan kartu keluarga baru masih di alamat yang sama. Apakah bisa ikut zonasi? Jawabannya, jika hanya update kartu keluarga saja, namun alamat kartu keluarga lama dan yang baru tidak berubah, maka masih bisa mengikuti jalur zonasi karena nomor kartu keluarga tidak berubah. Jika ikut jalur zonasi namun belum diterima, apakah sudah daftar padahal sudah daftar di 3 sekolah, apakah masih bisa mendaftar lagi sekolah yang lainnya? Jawabannya, terkait sudah mendaftar di 3 sekolah namun belum juga diterima, selama jangka waktu masih ada, maka masih bisa mendaftar di sekolah lain. Selanjutnya, kartu keluarga mana yang harus diunggah pada saat pra-pendaftaran apabila kartu keluarga lama hilang dan berasal dari luar DKI, sedangkan kartu keluarga baru memiliki tanggal setelah 1 Juni? Jawabannya, calon peserta didik baru dapat mengunggah kartu keluarga baru ketika pra-pendaftaran. Jika diterima di jalur zonasi tapi tidak melakukan lapor diri, apakah bisa mengikuti jalur lainnya? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Jika sudah diterima di satu tahap dan tidak lapor diri, maka hanya bisa mengikuti jalur pada tahap akhir apabila masih ada sisa kuota dari tahap sebelumnya. Jadi sebaiknya apabila sudah diterima di jalur zonasi, segeralah CPDB melapor diri.
Selanjutnya, kapan melakukan pra-pendaftaran dan siapa saja yang harus melakukan pra-pendaftaran? Pra-pendaftaran dilakukan tanggal 11 Juni 2020 sampai 3 Juli 2020. Yang bisa melakukan pra-pendaftaran adalah: pertama, CPDB domisili dan asal sekolah luar DKI Jakarta. Yang kedua, CPDB domisili dalam DKI Jakarta dan asal sekolah luar DKI Jakarta. Yang ketiga, CPDB domisili luar DKI Jakarta dan asal sekolah dalam DKI Jakarta. Yang keempat, lulusan tahun 2019 dan tahun 2018. Yang kelima, CPDB asal sekolah SPK, Sekolah Perjanjian Kerjasama. Yang keenam, CPDB asal sekolah asing. Selanjutnya, mengapa kartu keluarga yang didaftarkan maksimal tanggal 1 Juni 2019? Karena berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 pasal 14.3 bahwa calon peserta didik harus berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, yaitu pada bulan Juni tahun 2020. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.